Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Muhammad Fahri. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran dari video sebelumnya, yaitu pengukuran sudut. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, karena kemarin kan kita mengukur sudut dari gambar-gambar yang telah dibuat. Nah, kalau sekarang materinya itu kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar sudut. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sudut jika gambarnya seperti ini. Kalau ini kan lurus nih, ini lurus, gampang lah ya kan. Ini seperti ini, disatukan titik sudutnya dengan titik sudut yang ada pada gambar. Nah, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau misalnya gambar seperti ini tidak lurus seperti gambar-gambar yang sebelumnya, bagaimana? Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Caranya mudah, sama aja kayak biasa, hanya saja kita perlu menyesuaikan letak garis yang ada di titik sudut pada busur. Kita cocokkan. Jadi bukan begini. Nah, kalau begini tidak tepat cara menggunakan busur. Jadi bagaimana, Pak? Jadi bagian ini. Kita ikuti saja bentuk sudutnya. Jadi ini kita tentukan angka nolnya. Kita ambil yang sebelah kanan. Nah, anak-anak, kalau kita awali angka nolnya sebelah kanan, maka harus memakai yang mana? Lihat busurnya. Nolnya yang sebelah kanan mana? Ini sebelah kiri, yang warna merah. Yang sebelah kanan, yang warna hitam. Jadi sebelah kanan warna hitam, maka kita harus memakai warna hitam untuk selanjutnya. Oke, sudah sesuai. Oke, sudah tepat. Nah, sudah lurus ya titik nolnya. Sekarang kita tinggal membaca berapa sudut yang dihasilkan. Sudah dibentuk dari garis yang telah dibuat. Berapa anak-anak? Berapa ini? Ya, ini garisnya ke sini. Jadi di sini 0, sini 60 derajat. Jadi sudut ini 60 derajat. Gimana? Mudah kan? Mudah. Oke. Oke anak-anak. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggambar sudut menggunakan busur. Tapi sebelumnya di sini Bapak memiliki dua busur ya. Jadi yang busur pertama ini ada lubang di tengah ini. Ini yang dinamakan dengan titik sudut. Jadi ada beberapa busur yang memiliki letak titik sudut ditandai dengan adanya lubang pada busurnya. Tapi untuk anak-anak yang memiliki busur seperti ini, yaitu busur yang tidak ada titik sudutnya. Jadi di mana, Pak, titik sudutnya? Nah, bukan seperti yang ini ada langsung ya, langsung ditandai. Kalau ini di mana? Jadi ini anak-anak sama ya, pasti ada titik sudutnya. Jadi ini di sini dia. Ini di sini. Nah, di tengah-tengah ini. Oke. Ya, itu. Jadi nggak usah bingung karena sama aja fungsinya ya. Oke, kita akan melanjutkan. Oke, anak, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggambar sudut dari nilai yang sudah diketahui atau skala yang sudah diketahui ya. Nah, langsung saja. Yang pertama ini 90 derajat. Nah, jadi kita gunakan yang ini busurnya. Oke anak-anak, jadi cara menggambar sudut
dari skala yang sudah diketahui 90 derajat, 45 derajat, 30 derajat dan seterusnya, itu sangat mudah ya. Jadi caranya itu harus kalian simak, kalian perhatikan dan konsentrasi. Anak-anak ya. Baik, kita mulai. Cara yang pertama itu adalah menggambar titik. Dikasih titik dulu ya, diberikan titik dulu. Titik. Fungsinya apa, Pak? Nah, fungsi dari titik ini adalah titik sudut, sebagai titik sudut. Jadi kita bayangkan ini, titik ini sebagai titik sudut untuk kita ukur menggunakan busur nanti. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita garis. Nah, oke, sudah. Karena sudah terdapat garis, selanjutnya kita akan mencari tahu di mana letak sudut 90 derajatnya. Di mana gambar sudut 90 derajatnya. Oke. Caranya gimana? Caranya, titik yang sudah kita buat tadi harus kita tetapkan sebagai titik sudut dengan cara meletakkan titik sudut ini ke titik sudut yang ada di garis atau di gambar tadi. Kita tetapkan. Ya, jika sudah tetap, luruskan. Dan anak harus tetap lurus. Harus lurus dia. Nah, di sini ada skala-skala yang ada pada busur yang sudah kita pelajari kemarin atau di video sebelumnya. Nah, yang manakah yang merupakan 90 derajat pada busur? Ya, ini ya. Ini 90 derajat. Jadi, kita ikuti garis yang ditunjukkan pada busur. Ya, kita tandai. Ya, kita tandai sedikit aja. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya selanjutnya, Pak? Nah, selanjutnya kita tarik saja langsung. Tidak perlu kita lebih-lebihkan atau melewati soal ini ya. Yang penting dia harus sesuai. Harus pas kita menggarisnya, Nak. Seperti ini. Ya, begitu ya. Nah, coba kita buktikan apakah gambar ini sudah benar memiliki nilai skala 90 derajat. Coba kita buktikan ya. Kita ukur seperti biasa, kita letakkan titik sudut ini ke titik sudut yang ada pada gambar. Kita letakkan, kita paskan. Nah, oke. Gimana anak-anak? Kelihatan ya? 90 derajat. Jadi ini sudutnya 90 derajat. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menggambar sudut 45 derajat. Kita berikan titik terlebih dahulu. Kita berikan titik, lalu kita garis. Apa fungsinya? Ya, untuk menentukan titik sudutnya harus diberikan titik terlebih dahulu. Kemudian kita tempelkan atau kita satukan titik sudut yang ada pada busur dengan titik sudut yang ada pada garis yang kita gambar tadi. Bagaimana caranya? Ya, kita tempelkan seperti biasa. Harus pas. Kalau sudah pas, lalu kita cari di mana letak skala 45 derajat yang ada pada busur. Oke, karena kita memulai titik nolnya menggunakan yang sebelah kanan, maka harus selanjutnya kita menggunakan yang warna hitam. Skala yang berwarna hitam ini, yang ini. Jadi di sini 0. Nah, lalu mana 45 derajatnya? Ya, ini 40. Nah, 40.
kalau 45 itu dia di antara 40 dan 50. Jadi ini ada garis anak-anak ya. Jadi ini 40, ini 50. 40 di sini berarti di tengah-tengah ini ada garis lagi. Nah, ini 45 ya. Atau bisa kita hitung dari sini. Ini kan garisnya ini. Urusannya kan ini kan. Kita hitung. 1 2 3 4 5. Berarti di sini 40 45. Nah, lalu kita tarik garisnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah begini, apakah benar nilai dari sudut ini 45 derajat? Ayo kita buktikan. Kita letakkan titik sudutnya. Ya, gimana anak-anak? 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi 45 derajat. Oke anak-anak, selanjutnya kita kerjakan soal berikutnya, yaitu 30 derajat. Menggambar sudut 30 derajat. Oke, kita coba pakai busur yang ini ya. Oke, kita coba. Pertama-tama yang harus dilakukan sama seperti sebelumnya, kita gambar garisnya. Kita berikan titik dulu, bebas mau gimana. Gini ya. Kok dari tadi Pak lurus-lurus aja? Oke, kita coba yang miring ya, karena kan ini lurus, kita coba yang miring. Oke, kita garis seperti tadi. Ini ya, sudah. Setelah itu kita gunakan yang sebelah kiri. Nah, karena ini kita gunakan yang sebelah kiri, maka memakai skala pengukuran yang mana anak-anak? Ya, skala pengukuran yang di luar. Ya, yang nolnya sebelah kiri. Jangan yang nolnya sebelah kanan, karena kita memulai dengan yang sebelah kiri. Kita letakkan titik sudutnya terlebih dahulu, lalu kita luruskan, lalu kita cari 30 derajat. Di mana 30 derajat? 10, 20, 30. Berarti ada di, harus lurus ya. Ada di sini. Kita tarik. Kita paskan dulu titik 30 derajatnya ini, lalu kita samakan dengan titik sudutnya, titik nolnya. Nah, ini ya, sudah pas, tarik. Oke. Jadi coba kita ukur apakah benar sudut ini sudah bernilai 30 derajat. Coba kita ukur. Oke, gimana anak-anak? Paham ya? 0, 30. Sesuai. Tepat sekali. 30 derajat. Jadi ini sudutnya itu 30 derajat. Ini 45 derajat. Ini 90 derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut mengerjakan soal berikutnya, yaitu 120 derajat. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan busur yang seperti ini. Sama saja ya. Oke, cara pertama-tama itu adalah kita gambar titiknya. Terserah mau gimana titiknya ya.
Sudah. Lalu kita gambar garis dari titik nolnya. Kita gambar. Oke, Nana, jadi ini adalah garis untuk menentukan titik nolnya. Jadi kita mulai, kita letakkan titik sudutnya yang ada pada busur dengan yang ada di garis. Kita tetapkan harus pas ya. Harus pas dia di ujung. Oke, jadi ini kita tentukan titik nolnya. Nah, titik nolnya dari mana anak-anak? Dari kiri atau dari kanan? Ya, dari kiri. Ini 0 derajatnya. Kemudian soalnya 120 derajat. Kita lihat. Karena memulainya dari kiri, kita lihat yang di luar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ya, ini 120. Harus pas garisnya. Mana garisnya? Ini. Setelah kita temukan titik 120 derajat, maka selanjutnya kita tarik garisnya. Ya, gitu ya. Kita tarik, kemudian untuk membuktikannya kita ukur lagi. Kita ukur menggunakan busur. Apakah sudah tepat? Oke, anak-anak. Gimana? Pas ya, 120 derajat. Menggunakan skala yang di luar. Jadi ini di dalam, ini di luar, yang di luar. Karena angle-nya dari kiri. Oke, gitu ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu menggambar sudut 175 derajat. Coba kita menggambarnya miring seperti 30 derajat ini ya. Biar semakin paham bagaimana caranya. Oke, seperti biasa kita gambar titik. Oke. Kemudian kita tarik garisnya. Bebas ya. Karena ini kita coba yang miring, jadi kita coba miring dulu. Oke, anak-anak. Setelah ini kita tentukan titik nolnya. Apakah mau memakai yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kita coba yang titik nol sebelah kiri. Jadi titik sudut yang ada pada busur kita tempelkan ke titik sudut yang ada pada garis. Setelah nolnya sudah tepat di sebelah kiri, maka kita tandai dulu ya. Di sini 0. Gitu ya. Kemudian 175 derajat. Soalnya itu 175 derajat. Kita cari 175. Sudah? Karena menggunakan yang sebelah kiri, maka kita cari skala yang di luar. 0, 110, 120, 30, 40, 50. Mana anak-anak? Ya, ini 170. Seperti yang 45 derajat tadi, maka ditambah 5 garis, 5 titik. 5 titik sudut ya. 170, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, jadi setelah kita temukan titiknya, maka kita tarik garisnya. Oke. Coba kita buktikan apakah sudah sesuai dengan 175 derajat. Ya, bagaimana anak-anak? Ya, 175 derajat. Jadi ini nilainya 175 derajat. Ini 120 derajat. Oke, semoga kalian paham dengan
pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita hari ini mengenai cara menggambar sudut dengan skala yang sudah diketahui. Jadi pesan Bapak, kalian terus belajar, terus berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini agar terbiasa menggunakan busur, agar terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kita belajar bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.